Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di mata kuliah Kimia Industri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Pada hari ini materi hukum dasar kimia akan dibawakan oleh Ibu Mega Gemala ST MSI. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Mega Gemala, saya adalah tim teaching Kimia Industri dengan Pak Roni Saputra. Untuk pertemuan ketiga ini, saya bertugas menyampaikan materi yang berjudul Hukum Dasar Kimia. Hukum dasar kimia ini adalah hukum yang mendasari segala perhitungan kimia. Perhitungan kimia itu dinamakan dengan stokiometri. Jadi sebelum kita masuk ke bab stokiometri, bab menghitung-hitung ya, jadi kita harus pahami dulu apa saja hukum yang mendasari hitungan itu. Nah, hukum dasar kimia ini dikemukakan oleh 4 orang ahli kimia, seperti Lavoisier, Proust, Dalton, dan Gay-Lussac. Nah, keempat ahli kimia ini mengemukakan hukum yang ditemukan dalam reaksi kimia. Nah, kita akan melihat masing-masing dari hukum-hukum yang dikemukakan oleh ahli kimia ini. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, ini dikatakan hukum Lavoisier ya karena penemunya sendiri adalah karena nama penemunya sendiri adalah Lavoisier. Jadi Lavoisier ini menemukan bahwa dalam sistem tertutup massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama atau tetap. Jadi dengan kata lain, dalam reaksi kimia itu atom-atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan ataupun diubah menjadi atom lain. Namun atom-atom itu hanya mengalami perubahan susunan menjadi partikel zat yang berbeda. Nah, ini dicontohkan pada reaksi antara hidrogen dan oksigen. 2 gram hidrogen itu direaksikan dengan 16 gram oksigen dalam sistem tertutup. Nah, jika kedua unsur ini direaksikan dengan massa masing-masing, maka untuk mencari massa dari senyawa yang dihasilkan ini adalah dengan memenuhi hukum Lavoisier ini. Massa zat-zat sebelum reaksi itu akan sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Jadi pada reaksi ini ya, reaksi itu ada sebelah kiri, ini ruas sebelah kiri sebelum tanda panah, namakan dengan pereaksi atau reaktan. Sedangkan ruas sebelah kanan setelah tanda panah itu dinamakan dengan produk atau hasil reaksi. Jadi dalam hukum Lavoisier, massa reaktan akan sama dengan massa produk dalam sistem tertutup. Jadi untuk mencari massa H2O atau massa air yang direaksikan dari 2 gram hidrogen dan oksigen ya dengan menjumlahkan massa pereaksinya. 2 gram tambah 16 gram itu sama dengan 18 gram. Nah, ini merupakan hukum yang ditemukan oleh Lavoisier berdasarkan percobaan-percobaan yang telah dilakukannya dengan banyak-banyak unsur ya. Nah, kemudian kita lihat contoh soal penerapan dari hukum Lavoisier ini. Sebanyak 3 gram H2 atau hidrogen itu dicampurkan dengan oksigen O2, diperoleh H2O sebesar 18 gram. Nah, yang ditanya di sini, hitunglah massa oksigen yang bereaksi. Nah,
Untuk menyelesaikan soal tipe seperti ini ya, pertama kali kita harus buat reaksi kimianya terlebih dahulu. Karena di soal ini tidak dibuatkannya reaksi kimia ya. Memang ada tipe soal yang langsung dikasih reaksi kimia, ada tipe soal seperti ini yang hanya reaksikan dengan kata-kata saja, hidrogen dicampurkan dengan oksigen menghasilkan H2O. Jadi ya kita sendiri yang harus membuat reaksi kimianya. Kemudian setelah kita buat reaksi kimianya, baru kita setarakan reaksinya. Nah, reaksi kimianya H2, H2 ini hidrogen, direaksikan dengan oksigen, itu akan menghasilkan H2O. Nah, ini reaksi kimia yang kita buat dari pernyataan soal nomor 1. Nah, kalau dilihat ya, ini reaksinya belum setara. Itu kenapa? Reaksi setara itu jika unsur di ruas kiri, masing-masing unsur di ruas kiri, itu sama jumlahnya dengan masing-masing unsur di ruas kanan. Kita lihat di sini hidrogen. Hidrogen itu jumlahnya sebelah kiri, di ruas sebelah kiri 2. Di ruas sebelah kanan itu 2. Itu sudah sama. Oksigen itu jumlahnya di ruas sebelah kiri 2. Sedangkan di ruas sebelah kanan itu jumlahnya 1. Nah, ini karena unsur oksigennya tidak sama di ruas kiri dan kanan, ini artinya reaksinya belum setara. Jadi tugas kita menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Nah, cara menyetarakan reaksi itu bagaimana? Nah, kita harus tahu dulu apa itu koefisien dan apa itu angka indeks. Coba lihat ke sini ya. Sini. Contohnya itu senyawanya rumus kimia 2H2O. Nah, di sini di depan unsur H itu ada angka 2. Nah, angka 2 ini dinamakan dengan koefisien. Jadi arti koefisien itu adalah angka yang berada di depan unsur. Koefisien ini, angka 2 ini, bukan hanya kepunyaan si unsur H, tapi juga kepunyaan unsur O. Jadi si O ini koefisiennya juga 2. Si H koefisiennya juga 2 ya. Jadi koefisien itu kepunyaan setiap unsur yang berada di belakangnya. Nah, kemudian angka 2 yang berada di sebelah H itu disebut dengan angka indeks. Nah, angka 2 ini atau angka indeks ini hanya kepunyaan unsur yang berada di depannya. Berarti angka 2 ini adalah punya si H. Si O itu di sebelahnya nggak ada angka ya. Berarti dia tidak punya angka indeks. Kalau misalnya tidak ada angka di sana ya, berarti si oksigen ini bisa dikatakan jumlahnya 1. Nah, untuk menghitung, setelah kita tahu apa itu koefisien, apa itu angka indeks, coba kita hitung dulu jumlah si H di senyawa ini berapa. Untuk menentukan jumlah si H pada senyawa ini, H punya koefisien dan punya angka indeks, berarti jumlahnya dikali. Koefisien dikali angka indeks. Berarti jumlah H adalah 4. Nah, jumlah O, karena dia angka indeksnya 1 ya, berarti jumlah O di senyawa ini adalah 2. Koefisien dikali 1 angka indeksnya, berarti 2. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah bisa menghitung jumlah unsur dalam satu senyawa, berarti kita bisa menyetarakannya. Untuk yang senyawa ini, ya, untuk yang reaksi ini, H2 kiri dan kanan itu sudah sama jumlahnya. Yang belum sama itu adalah oksigen. Nah, cara mudah menyetarakan reaksi ini adalah dengan memberi koefisien di ruas kiri atau di bagian reaktan. Sedangkan nanti yang bagian kanannya atau produknya itu nanti ngikutin. Jadi ini bisa dua cara ya. Bisa kita kasih koefisien di H atau kita kasih koefisien di O, itu terserah. Nah, kalau pada jawaban di sini ya, dikasihnya koefisien di H. Dikasih 2 di sini, koefisien di H. Kalau kita kasih angka 2, koefisien 2 di H sini, berarti jumlahnya adalah 4 ya. Otomatis H yang sebelah kanan juga harus kita bikin 4, berarti kasih juga koefisien 2 di depan H2O. Nah, ini dapatkan H-nya juga 4, berarti sudah setara jumlah H ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian oksigen. Oksigen di sebelah kiri jumlahnya 2, sebelah kanan oksigennya juga 2 ya.
sesuai dengan jumlah koefisiennya. Nah, ini namakan dengan reaksi yang sudah setara. Atau bisa juga Anda kasih koefisien di unsur O2. Karena di sini hidrogennya jumlahnya sudah sama-sama 2, ya. Di sini O-nya yang jumlahnya berbeda, di sini O-nya 2, di sini O-nya 1. Berarti kita kasih koefisien di sini berapa kali berapa, 2 kali berapa, supaya hasilnya 1, sama dengan oksigen sebelah kanan. Berarti di sini 2 dikali setengah, berarti kasih koefisien setengah di sini. Itu juga dikatakan reaksinya setara. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Jadi jika 3 gram hidrogen dicampurkan dengan oksigen, itu diperoleh H2O air sebesar 18 gram. Yang ditanya berapa massa oksigen yang bereaksi? Nah, ini dianggap reaksinya berada dalam sistem tertutup. Rumus yang dikemukakan oleh Lavoisier tadi, massa zat-zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama atau tetap. Berarti massa ruas sebelah kiri reaktan itu akan sama dengan massa ruas sebelah kanan. Berarti ini dapatkan 3 gram ditambah massa O2 sama dengan 18 gram. Sehingga massa oksigen didapatkan adalah 18 gram dikurang dengan 3 gram, didapatkan 15 gram. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat contoh soal yang kedua, masih hukum Lavoisier. Pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara, itu dihasilkan 4 gram oksida magnesium. Massa oksigen yang terpakai dalam reaksi tersebut adalah, ini masih tetap ya, masih tetap tidak dikasih reaksi kimianya, jadi kita harus membuat reaksi kimia sendiri. Jadi magnesium itu ya, lambang unsurnya adalah Mg. Magnesium direaksikan dengan pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara. Itu artinya magnesium dibakar. Pembakaran itu membutuhkan oksigen, berarti magnesium direaksikan dengan O2. Menghasilkan oksida magnesium, MgO. Nah, ini reaksinya disetarakan. Jadi menjadi 2 Mg tambah O2 menjadi 2 MgO. Ini kedua ruas sebelah kiri dan kanan itu sudah sama jumlahnya. Jadi massa Mg 2,4 gram didapatkan massa MgO 4 gram. Jadi massa oksigen yang dipakai untuk pembakaran ini berapa? Itu artinya pakai hukum kelan massa reaktan sama dengan massa produk. Berarti 2,4 tambah massa O2 masukkan 4 gram. Berarti massa O2 adalah 4 gram dikurang dengan 2,4. Dihasilkan 1,6 gram. Kemudian kita masuk ke hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust ya. Hukum Proust ini atau si Proust ini menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa itu akan selalu tetap. Jadi suatu senyawa yang sama meskipun dihasilkan dari reaksi kimia yang berbeda, itu pasti akan memiliki komposisi unsur yang sama. Jadi Proust ini sudah bereksperimen dengan banyak unsur ya. Salah satunya adalah eksperimen reaksi unsur hidrogen dengan unsur oksigen yang membentuk H2O atau air. Nah, dari reaksi ini diperoleh perbandingan massa hidrogen dengan perbandingan massa hidrogen dengan massa oksigen bereaksi itu selalu tetap, yaitu 1:8. Nah, oleh karena itu hukum ini ya dinamakan dengan hukum perbandingan tetap. Karena massa unsur-unsur dalam satu senyawa itu akan selalu tetap. Nah, ini contohnya. Jika Anda mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Jadi di sini kita tahu bahwa perbandingan massa hidrogen dengan oksigen itu akan selalu 1:8.
Nah, kan di soal diminta perbandingan massa hidrogen dengan oksigennya yaitu adalah 4:40. Jadi yang diminta di sini berapa gram air yang terbentuk jika perbandingan massanya seperti ini, 4:4. Jadi, dari perbandingan 1:8, massa 1:8, 4 gram hidrogen ini itu akan membutuhkan 32 gram oksigen. Jika perbandingan 1:8 ya. Kalau perbandingannya 4:40 yang diminta oleh soal, itu perbandingan hidrogen dan oksigennya itu bukan 1:8 karena akan bersisa di oksigen. Jadi kita tetap membuat perbandingan 1:8, berarti hidrogennya 4 gram. Kalau hidrogennya 4 gram, berarti oksigen kita butuhkan adalah 32 gram. Dengan oksigen bersisa 8 gram. Jadi 4 dengan 32 itu adalah 1:8. Sehingga massa air yang terbentuk dengan perbandingan ini adalah 36 gram. Dengan sisa oksigen 8 gram. Seperti itu contohnya. Kemudian hukum Proust ini itu mempunyai beberapa turunan rumusnya ya. Contohnya seperti ini, dalam hukum Proust kita bisa menentukan massa A, massa suatu unsur dalam senyawa, dalam suatu senyawa. Jadi di sini rumusnya itu massa A dalam AMBM. Itu cara mencari massa A-nya adalah M dikali M ini artinya jumlah dari si A atau angka indeks si A dikali dengan ARA dibagi dengan MR dari senyawa dikali dengan massa dari senyawa. Atau hukum Proust ini itu bisa digunakan untuk mencari kadar suatu unsur di dalam senyawa. Itu dengan menggunakan rumus seperti ini. Kita lihat contohnya seperti ini. Berapa kadar karbon dalam 50 gram CaCO3? Kadar C dalam CaCO3. Nah, ini unsurnya ditanya berapa kadar unsur ini di dalam senyawa kalsium karbonat. Nah, diketahui di soal massa dari senyawanya 50 gram, AR, massa atom reaktif dari si C itu 12, O 16, dan Ca 40. Jadi AR ini AR ini massa atom reaktif untuk unsur C ya. Untuk unsur O 16, Ca 40. Nah, dari AR ini nanti kita bisa mencari nilai dari MR-nya, massa senyawa relatifnya. Nah, untuk mencari kadar C itu dirumuskan sesuai dengan rumus yang ada di sini. Massa A, massa unsur dalam senyawa per massa senyawa dikali 100%. Nah, jadi ini rumusnya. Kadar C adalah massa C per massa CaCO3 dikali 100%. Oleh karena itu, untuk mencari kadar C, kita harus mencari dulu massa si C-nya itu berapa dalam senyawa. Menggunakan rumus ini, sama seperti ini. Nih, massa A dalam senyawa. Massa C itu sama dengan ARC. Massa atom reaktif C itu nilainya adalah 12. Dibagi dengan MR CaCO3. MR artinya massa senyawanya. Jadi jumlah AR yang ada dalam senyawa ini. Berarti untuk mencari MR-nya kita jumlahkan ARCA berapa? 40 ya. Ditambah C berapa tadi? 12. Kemudian O itu 16 ya. Tapi karena O-nya ada 3, berarti 16 dikali dengan 3, 48. Nah, jumlah dari semua AR yang ada di sini adalah 100. Jadi 12 per 100 dikali dengan 50 gram. Sehingga dapatkan massa C dalam senyawa kalsium karbonat adalah 6 gram. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus mencari kadar C. Kadar berarti dalam persentase. Jadi, massa C per massa CaCO3 dikali 100%. Massa C-nya 6 gram ya, 6 gram per massa CaCO3 itu sudah diketahui di soal 50 gram dikali 100%. Sehingga didapatkan kadar C dalam senyawa ini adalah
12%. Jadi, sebenarnya banyak sekali contoh soal untuk, turunan rumus Pros ini ya, ini hanya salah satunya. Itu nanti akan banyak kemungkinan setelahnya akan ada latihan tentang hukum Pros, jadi Anda bisa coba-coba untuk mencarinya sendiri. Nah, kemudian kita lihat hukum, yang ketiga itu adalah hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda ini, dikemukakan oleh Dalton. Jadi, bunyi dari hukum perbandingan berganda itu adalah apabila 2 unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, misalkan, unsur S dan unsur O. Jika kedua unsur ini direaksikan, itu dia dapat membentuk lebih dari 2 senyawa, SO2, SO3, SO4. Ada 3 senyawa dibentuknya. Nah, jadi apabila 2 unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Nah, kita lihat di sini. Di sini, unsur nitrogen dan oksigen itu dapat membentuk senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4. Nah, apabila massa nitrogen dibuat tetap atau sama, itu misalkan 7 gram semua ya, 7 gram semua, maka perbandingan massa oksigen dalam senyawa-senyawa ini adalah 4:8:12 dan banding 16. Nah, jadi itu maksud dari hukum Dalton tadi ya. Jadi jika ada 2 unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, jika salah satu unsurnya itu tetap, maka perbandingan massa unsur yang lainnya itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi ini 4, 8, 12, 16 merupakan perbandingan jumlah dari oksigen. Sehingga, ini disederhanakan menjadi 1:2:3 dan banding 4. Kemudian kita masuk ke hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume ini, juga disebut dengan hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac itu nama penemunya. Jadi, berdasarkan hasil eksperimen, Lussac terhadap berbagai reaksi kimia dari gas-gas, maka, beliau menyimpulkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, itu perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi ia menemukan bahwa, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama untuk setiap, 2 satuan volume gas hidrogen yang bereaksi dengan satu satuan volume gas oksigen, itu akan menghasilkan 2 satuan volume H2O. Nah, ini menunjukkan bahwa, perbandingan volume gas hidrogen banding volume gas oksigen banding volume gas uap air itu adalah 2:1:2. Nah, ini merupakan perbandingan yang bulat dan sederhana. Namun, hukum ini atau hukum perbandingan volume ini itu hanya berlaku untuk reaksi-reaksi dalam wujud gas saja. Jadi untuk reaksi dalam wujud solid dan liquid itu tidak berlaku. Hanya berlaku dalam wujud gas saja atau dalam wujud G. Baiklah, kita akhiri sampai di sini dulu materinya. Untuk lebih memahami materi, itu nanti saya akan siapkan sendiri, contoh soal-soal lagi untuk setiap hukum-hukum ini, seperti hukum Gay-Lussac tadi ya, itu belum saya kasih contoh soal, itu nanti akan saya buat sendiri, dan akan saya lampirkan di add link di bagian dokumen ya, dan kemudian nanti tolong Anda kerjakan juga soal-soal latihan yang telah saya berikan.
Dan akhir kata, maaf kalau masih banyak salah. Insya Allah ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.